Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsu kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasirriyatil mursalin. Semua sesuatu sina buka sina sebagian asal sina hamba faidah saya menawal mutasina. Kita semua sama kalau kita mau terfadil wasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silahkan buka kitabnya, melanjutkan minggu kemarin. Sekarang As-sanatul hadiyata asyrata minal hijrah, tahun ke-11 dari hijriah. Dan ini saya spoiler sebentar. Tahun 11 ini, tahun ke-11 hijriah, ini adalah tahun terakhir bagi Nabi sebelum Nabi meninggalkan para sahabat dan para umat muslim di masa itu. Nanti kita akan masuk ke scene di mana Nabi telah wafat di tahun ke-11 ini. Oke, apa saja yang terjadi di tahun ke-11? As-sanatul hadiyata asyrata minal hijrah, tahun ke-11 hijriah. Tahun 11 hijriah. Tajhiru jaisi Usama, persiapan tentara Usama. Persiapan tentara Usama. Al-jaisyu atau jaisyun itu literally tentara, atau bisa juga pasukan. Jahaza Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahaza mempersiapkan atau menyiapkan. Menyiapkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasul? Qabla mautihi, sebelum wafatnya. Qabla mautihi, sebelum wafatnya. Menyiapkan apa? Jaishan, kepada tentara. Kepada tentara. Biqiyadati Usamah, yang dipimpin Usama tabni Zaidin, yang dipimpin Usamah bin Zaid. Wa amarahu, dan memerintahnya,
Ayyasiro berangkat, ila ubna, ayyasiro berangkat ila ubna, ke ubna. Haitsu kutila waliduhu, di mana dibunuh. Haitsu kutila, di mana dibunuh, waliduhu, orang tuanya atau ayahnya. Ayahnya Usamah bin Zaid. Jadi di tahun ke-11 hal yang terjadi di tahun ke-11 Hijriah, pertama yaitu Nabi mempersiapkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk pergi ke Ubna. Wa kana fil jaisyi kibarus sahabah, wa kana, dan ada fil jaisyi, dalam tentara, kibarus sahabati, pembesar sahabat, pembesar sahabat. Minal muhajirin wal ansori, dari kaum muhajirin dan ansor, dari kaum muhajirin dan ansor. Ka Abi Bakrin, seperti Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, seperti Abu Bakar dan Umar, wa Abi Ubaidah, dan Abu Ubaidah, wa Sa'din, dan Sa'ad, wa Sa'din, dan Sa'ad. Dan di dalam pasukan itu, di dalam pasukannya yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, itu ada beberapa pembesar sahabat yang ikut dalam perang tersebut. Salah satunya ada Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus Abu Ubaidah, dan Sa'ad. Ini di masa itu ya, beliau-beliau ini namanya pembesar, termasuk yang secara pangkat tinggi, levelnya itu udah tinggi. Ya mungkin bisa dibilang kalau di masa sekarang ya paling enggak jenderal lah gitu. Itu tinggi banget ya jenderal. Jenderal itu jabatan paling tinggi. Apa di bawahnya jenderal? Di bawahnya jenderal itu ada letnan jenderal. Di bawahnya ada mayor jenderal. Terus brigadir jenderal, brigjen. Itu tinggi semua ya. Bawahnya lagi ada kolonel. Kalau tidak salah ya, saya ingat saya. Di bawahnya kolonel letkol. Di bawahnya letkol itu mayor. Di bawahnya mayor ada kapten. Kapten. Nah itu udah tinggi-tinggi banget. Kalau dari bawah itu biasanya ada prajurit 2, prajurit 1, terus prajurit kepala, kopda, kopral 2, kopral 1 gitu.
sersan 2, sersan 1, sersan mayor, sersan kepala gitu. Letnan 2, terus apa lagi? Pembantu letnan 2 sama pembantu letnan 1. Ada pangkatnya itu. Fa'taradu jama'atun ala ri'asati Usamah. Fa'taradu menentang jama'atun sekelompok ala ri'asati Usamah, atas pimpinan Usamah. Kibarus sahabati, pembesar sahabat. Wa huwa, adapun Usamah, syabun, ialah muda. Ialah muda, masih muda. Lam yatajawaz, yang tidak lebih as-sabi'ata asyrata, 17 min umrihi, dari umurnya. Jadi Usamah bin Zaid itu dipasrahi Nabi untuk memimpin, dan dia itu masih muda hitungannya, sangat muda sekali, baru kisaran 17 tahun. Ibaratnya ya masih kelas 2 SMA lah gitu. Atau kelas 3 SMA gitu. Disuruh mimpin. Falamma alima Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik, falamma, ketika, alima tahu, falamma ketika alima tahu, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul, bidzalika, dengan hal itu, bidzalika, dengan hal itu, ghadiba atau ghadaba, marah, ghadaban syadidan, marah banget gitu, sangat marah. Wa qala, dan berkata lahum kepada mereka, istausu bihi khairan fa innahu min khiyarikum. Istausu, wasiatlah atau pesanlah. Istausu bihi, pesanlah, khairan, kepada kebaikan, fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, min khiyarikum, adalah pilihanmu, min khiyarikum, adalah pilihanmu. Jadi pas Nabi tahu ternyata ada sekelompok sahabat yang tidak terima Usamah dijadikan pemimpin, Nabi marah gitu.
sangat marah, bahkan bahasanya sampai ghadaban syadidan, marah yang dahsyat atau sangat marah. Walam yatimma li hadzal jaisi as-safaru fi ahdir rasuli. Walam yatimma, dan tidak sempurna li hadzal jaisi, untuk tentara ini, as-safaru, perjalanan, as-safaru, perjalanan, fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annal maradu, karena sakit, li'annal maradu, karena sakit, badahu, setelahnya, hatta faroko, sampai berpisah. Siapa Nabi? Hatta faroko, sampai berpisah. Siapa Nabi? Ad-dunya, kepada dunia, meninggalkan dunia maksudnya. Wantaqala, dan berpindah, ila daril baqiyati, ke alam yang kekal. Ila daril baqiyati, ke alam yang kekal. Apa itu alam yang kekal? Yaitu akhirat. Itu rentetan yang terjadi di tahun ke-11 pertama kali. Ini ya. Jadi tahun berapa Nabi wafat? Yaitu tahun 11 Hijriyah. Kalau sekarang tahun 1000 berapa? 1447 kurangi 11. 1400 tahun yang lalu. Sudah hampir 15 abad, 14 abad. Nah, lanjut, maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaman selanjutnya. Maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakitnya Rasul, sakitnya Nabi. Bada'a maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awakhir safarin minas sanatil hadiyata asyrata minal hijrati. Ini bada'a, mulai, maradur Rasuli, sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi awakhir safarin, di akhir bulan Safar, di akhir bulan Safar, minas sanatil hadiyata asyrata, dari tahun 11, minal hijrati, dari hijrah, minas sanatil hadiyata asyrata minal hijrati, dari tahun 11 Hijriyah.
awal mula Nabi sakit dari akhir bulan Safar sampai beliau wafat. Nabi wafat tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Awalnya dari Safar, akhir Safar katakanlah. Berarti ketika beliau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sekarang sudah Sya'ban. Sebentar berarti ya, sebentar. Kan dari akhir Safar, setelah itu bulan selanjutnya kan langsung Rabiul Awal. Berarti Nabi yang beliau sakit, beliau sakit kan, kurang enak gitu. Kalau dalam bahasa Madura itu kan ada penyebutan sakit yaitu songkan. Nah itu bahasa yang halus banget. Ya, Nabi songkan. Fastamarra maridun salasata asyara yawman kana fi asna'iha yantaqilu ila buyuti azwajihi. Fastamarra berlangsung, maridun beliau sakit atau beliau songkan, salasata asyara yauman 13 hari, 13 hari karena yang ada fi asna'iha di tengah-tengahnya yantaqilu pindah-pindah yantaqilu pindah-pindah siapa Nabi ila buyuti azwajihi ke rumah istri-istrinya, ke rumah istri-istrinya. Jadi katakanlah di akhir bulan Safar Nabi sudah mulai songkan atau mulai sakit, dan perkiraan sakitnya sampai beliau wafat itu kisaran 13 hari, yang mana di jangka waktu 13 hari itu Nabi sempatkan katakanlah bisa dibilang buat berpamitan kepada orang-orang terdekatnya, terutama istri-istrinya. Ya, gitu. Ini sakitnya beliau masih belum terlalu parah. Jadi beliau masih bisa jalan pergi ke rumah-rumah istrinya. Karena beliau Nabi, beliau Rasul, orang yang paling disayang oleh Allah, yang pasti beliau tahu kapan hari wafatnya atau hari meninggalnya. Walamma ishtadda maraduhu ista'dzanahunna ayyumarradu fi baiti Aisyata fa'adzina lahu. Walamma ishtadda ketika parah maraduhu sakitnya, walamma ishtadda ketika parah maraduhu sakitnya, ista'dzanahunna Nabi minta izin ayyumarrodo dirawat fi baiti Aisyata di rumah Siti Aisyah. Fa'adzina lahu
lalu beliau diizinkan. Walamma ta'adzara alaihi al-khuruju ila sholati qala muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi faradiyahu alaihi salatu wassalamu khalifatan lahu fi hayatihi. Walamma ta'adzara, ketika udzur, ini udah parah banget Nabi ya, sampai beliau sudah tidak bisa melangkahkan kaki. Ketika udzur, alaihil khuruju, alaihi atasnya al khuruju keluar, alaihi atasnya al khuruju keluar, ila sholati untuk sholat, ya FYI, Nabi itu selama hidupnya itu tidak pernah bolong jadi imam sholat jamaah di masjid. Jadi Nabi itu pasti jadi imam. Nah ini first time-nya Nabi, beliau tidak menjadi imam karena beliau sudah tidak kuat buat jalan. Qala, Nabi berkata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi. Muru, perintahlah Abu Bakar falyusalli, lalu sholatlah, bin nasi dengan orang-orang. Falyusalli, lalu sholatlah, bin nasi dengan orang-orang. Faradiyahu, beliau rela, beliau ridho, beliau rela atau beliau ridho, alaihi salatu wassalamu, Nabi rela kepada Abu Bakar khalifatan, sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, fi hayatihi, di masa hidupnya. Jadi ketika Nabi sudah tidak bisa keluar rumah, tidak bisa jadi imam, beliau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk ngimamin karena sudah tidak kuat. Falamma sami'ahul ansaru bistidadi maradihi, falamma sami'ahu, ketika mendengar al ansaru, kaum Ansor, falamma sami'ahu, ketika mendengar al ansaru, kaum Ansor, bistidadi maradihi, dengan sakit parahnya Nabi, ijtama'u, mereka berkumpul, fil masjidi, di masjid, fa'alamu, lalu mengumumkan, Al-Abbasu, siapa Sayyidina Abbas, Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul, bijtimaihim, dengan berkumpulnya mereka, isfaq, wa isfaqihim, dan isfaq, syafaqun kan sembuh ya,
Wa isfaqihim, dan berduka citanya mereka dan duka citanya mereka. Setelah itu Sayyidina Abbas mengumumkan kepada para kaum Ansor yang sedang berkumpul di masjid. Beliau ngasih tahu kepada Nabi kalau orang-orang sudah ngumpul gitu. Fa kharaja alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'subar ra'si. Fa kharaja, lalu keluar, alaihim, atas mereka, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul? Ma'subar ra'si yakhuttu bi rijlaihi muttaqian ala aliyin. Ini ya, bayangkan ya, Ma'subar ra'si, kepalanya diikat perban, kepalanya diikat surban, diikat surban. Zaman dulu udah ada perban. Yakhuttu, berjalan, birijlaihi, dengan kaki beliau. Yakhuttu, berjalan, birijlaihi, dengan kaki beliau, muttaqian, gemetar. Gemetar atau menggigil. Muttaqian ala aliyin, bersama Sayyidina Ali. Wal Fadli, dan ya ini nama salah satu sahabat, dan sahabat Fadl. Wal Abbasu amamahum, dan Sayyidina Abbas amamahum, di depan mereka. Hatta jalasah, lalu Nabi duduk. Fi asfali mirqatil mimbari, di paling bawah tangga mimbar. Jadi kalau di masjid kan ada khutbah, jadi ada mimbarnya. Ya FYI buat kalian yang tidak tahu, karena di sini tidak ada ya. Kalau kamu tahu masjid-masjid yang ada mimbarnya, kenapa kok harus ada mimbarnya? Karena memang dari dulu. Dan setiap mimbar khutbah, mimbar khotib. Setiap mimbar khotib itu ada 3 anak tangga. Pasti ada 3 anak tangga. Ini mungkin banyak yang tidak tahu ya. Kalau kamu jadi Bilal, ketika jadi Bilal sholat Jumat, kapan sih kamu harus ngasih tongkat kepada khotib? Ngasih tongkat kepada khotib itu sebelum membaca sholawat gitu. Masyarul muslimin, wassalamualaikum annahu qala sallallahu alaihi wasallam, ansitu wasmawati Rasulullah, ansitu wasmawati wa sabakumullah, ansitu wasmawati wa ajarakumullah wa allakum tuflihun. Setelah ansitu itu, sebelum Allahumma sholli ala Muhammad, sebelum membaca itu, khotib maju, kamu kasih kepada khotib tongkatnya, baru kamu baca Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setiap itu Allah sholawat kan 3 kali. Setiap sholawat itu khotib naik ke anak tangga, makanya ada 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu.
baru. Gitu sebenarnya tata caranya. Ya, jadi jangan salah ya. Kadang pas saya khotib itu harus di briefing dulu Bilalnya. Gitu. Cuman karena di sini gak ada tangganya, biasanya alternatifnya ya pakai langkah kaki, 3 langkah kaki berarti. Gitu. Dan Nabi ya saking gak kuatnya naik mimbar, beliau duduk di tangga yang paling bawah gitu. Fahamidallahu wa an fahamidallahu. Sambil memuji Allah, sambil baca tahmid, sambil memuji kepada Allah. Wa ansa alaihi, ya sama, memuji kepada Allah. Summa qala, lalu Nabi bersabda. Ini wasiat Nabi atau kata-kata terakhir bagi Nabi sebelum akhirnya beliau dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Ayuhan nasu balaghani annakum takhafuna min mauti nabiyyikum hal khulida nabiyyun qabli fi man ba'atsallahu fa khallada fikum. Ayuhan nas, wahai manusia, balawani sampai padaku annakum bahwa kalian takhafuna takut min mauti nabiyikum, dari matinya nabi kalian. Kalau bahasa saya dari wafatnya nabi kalian. Hal khulida, apakah diutus nabiyun, seorang nabi, hal khulida, tidakkah diutus nabiyun, seorang nabi, qabli, sebelumku, fiman, pada orang-orang, ba'atha, yang mengutus, ba'atha, yang mengutus, Allahu, siapa Allah, astaghfirullah, fa ukhallada, lalu dikekalkan atau diabadikan, fikum, pada kalian, ala ingatlah, inni, bahwasanya aku, lahikun, akan bertemu birabbi, dengan Tuhanku. Wa innakum, dan kalian, lahikuna, akan bertemu bi, denganku. Fausikum bi, denganku, fausikum bil muhajirin al awwalina khairan. Fausikum,
maka aku berwasiat bil muhajirina, kepada orang-orang muhajirin, al awwalina, yang awal, khairon, kepada kebaikan. Gitu ya. Jadi ini lumayan menyayat hati. Bayangkan satu manusia, khairun nas, terbaik, everlasting, selamanya, dan tidak akan pernah tergantikan, Nabi kita semua gitu. Kita aja yang tidak nutut ke beliau kadang kangen gitu, apalagi sahabat yang benar-benar hidup bareng beliau dan melihat beliau dipanggil Allah atau meninggal dunia di depan mata mereka sendiri. Jadi momennya sangat sad banget gitu. Sayyidina Abbas mengumpulkan orang-orang di masjid. Lalu Nabi keluar dipapah oleh dua sahabat, yang kiri Sayyidina Ali, kanan kirinya Sayyidina Ali dan sahabat Fadl, dipapah beliau, dan kakinya, kepala beliau diikat dengan sorban, dan beliau melangkah gemetar. Terus langsung dituntun sama Sayyidina Abbas, nyampe di mimbar, beliau tidak kuat buat naik mimbar. Apa? Beliau tidak kuat buat naik ke mimbar, dan beliau berakhir harus duduk di tangga paling bawah di mimbar tersebut. Dan ini kata-kata terakhir dari Nabi sebelum beliau wafat gitu. Dan sebenarnya kalau di cerita yang lebih panjang, Nabi itu sempat sebelum sebelum pergi ke masjid gitu, Nabi itu sempat dikabarkan sehat gitu. Kalau di cerita yang lebih panjang, Nabi udah sehat gitu, Nabi udah bisa jalan. Yang biasanya Nabi itu selalu di rumah sampai tidak bisa keluar sama sekali. Nah, di detik ini Nabi bisa jalan sampai keluar. Jadi para sahabat sempat gembira, oh Nabi sembuh gitu. Dan ternyata itu adalah kali terakhir mereka melihat Nabi di masjid. Mungkin kalau bahasa medisnya sekarang itu namanya terminal lucidity. Terminal lucidity itu adalah fase di mana manusia sel darah putihnya sudah berjuang mati-matian sampai dia saraf-saraf yang awalnya mati dia hidupkan kembali, dan itu kali terakhir sampai semuanya wafat. Kadang dan Nabi mengalami itu. Kamu juga pernah ngelihat pasti ada orang-orang yang sebelum mereka meninggal dia sehat gitu, malah makan banyak gitu, jalan santai dan kemana-mana, dan beberapa hari setelahnya nggak ada gitu. Itu namanya terminal lucidity. Itu ya. Lalu Nabi berwasiat kepada para sahabat. Wasiatnya itu
Gampangnya gitu, wahai sahabat, wahai ya, ayuhan nas, aku tahu kalau kalian itu takut sama kematian nabimu. Aku tahu kalian pasti takut kepada aku yang akan meninggal gitu. Hal khulida nabiyyun qabli fi man ba'atsallahu fa ukhallidu fikum. Ya, asal kalian tahu bahwa nabi sebelumku itu tidak ada yang kekal. Ala inni lahikun bi rabbi, aku sangat pengen bertemu dengan Tuhanku. Wa innakum lahikun nabi, dan nanti kalian juga akan bertemu. Fa usikum bil muhajirin awlin khairan. Lalu beliau berwasiat untuk melakukan kebaikan. Dan sebenarnya sebelum nyawa beliau ditarik, tahu ada nggak ceritanya di setelahnya? Sebelum nyawa beliau ditarik, Nabi itu ditawarin sama Jibril, ya Muhammad gitu, mau nggak kamu kalau nyawamu diperpanjang gitu, atau kamu hidup kekal aja gitu biar bareng umatnya terus. Dan Nabi dengan lantang menolak itu, enggak gitu, aku pengen ketemu sama Tuhan. Jadi Nabi sebenarnya bisa aja gitu hidup selamanya, bahkan sampai sekarang pun bisa aja, cuman karena kerinduan beliau kepada Tuhan, beliau lebih memilih ya sudah, ya. Dan sampai speechless saya kalau dengar kayak gini pasti sedih. Ya gimana tidak sedih, Nabi kita semua kan gitu. Jangankan Nabi, kiai aja gitu. Jangankan Nabi, kiai aja, karena saya juga pernah gitu di fase ditinggal sama kiai, itu sedih banget. Oke. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, apapun pasti berakhir. Kita nggak tahu kapan dipanggil. Oke, cukup ya. Ini minggu depan wafatnya Rasul. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.